Perkenalkan, nama saya Albertino Patra Aldarman. Saya dari kelas 11I di SMA Friends School Severus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu menjelaskan materi tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang serta pengaruhnya hingga masa kini. Yang pertama, latar belakang pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Tujuannya untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak, karet, dan lain-lain, dan mendukung Perang Asia Timur Raya. Yang berikut, Jepang mengusir Belanda dan mengambil alih kekuasaan. Yang kedua, bentuk perjuangan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan kooperatif atau strategi kerjasama. Tokoh Indonesia memanfaatkan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan, seperti organisasi bentukan Jepang. Yang pertama, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mahyur. Yang berikut, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar, dan menghasilkan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya yaitu mempersiapkan kemerdekaan secara konkret dan menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Kedua, tujuan kooperatif, yaitu yang pertama, mendapatkan kesempatan berorganisasi dan mempersiapkan kemerdekaan secara legal dan terstruktur. Dan yang berikut, perjuangan non-kooperatif atau perlawanan langsung, yang dilakukan karena penderitaan rakyat akibat kebijakan Jepang. A. Bentuk perlawanan, yaitu yang pertama, perlawanan Aceh pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. 2. Perlawanan Singaparna pada tahun 1944 yang dipimpin oleh Zainal Mustafa. Yang ketiga, pemberontakan peta di Blitar pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. B. Penyebab perlawanan. Yang pertama, Romusa atau kerja paksa. Yang kedua, kelaparan dan kemiskinan. Ketiga, kekerasan militer Jepang. Dan yang terakhir, penindasan kebebasan rakyat. 3. Perjuangan bawah tanah, yaitu dilakukan secara rahasia oleh para tokoh, seperti menyebarkan semangat kemerdekaan, menghubungi pihak luar, dan mengumpulkan kekuatan. C. Peristiwa penting menuju kemerdekaan. Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua. Berikut, dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu. 3. Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945. Keempat, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. D. Dampak penduduk Jepang. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan nasionalisme. Yang kedua, pengalaman organisasi dan politik. Yang ketiga, pembentukan militer atau peta menjadi dasar Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia berkembang pesat. Dan yang kelima, kesempatan memimpin bagi tokoh Indonesia. Dampak negatif, yaitu Romusa atau kerja paksa, kelaparan dan kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam, kekerasan dan penindasan, dan sistem ekonomi kacau. E. Pengaruh pendudukan Jepang pada masa kini. Yang pertama, bidang politik dan militer, seperti dasar pembentukan TNI dari peta dan sistem organisasi dan kepemimpinan. 2. Bidang sosial dan budaya, yaitu disiplin dan etos kerja atau pengaruh budaya Jepang, dan masuknya budaya Jepang seperti anime, makanan, dan gaya hidup modern. 3. Bidang ekonomi dan teknologi, yaitu Jepang menjadi mitra penting Indonesia. Yang berikut, banyak perusahaan Jepang di Indonesia seperti otomotif dan elektronik, dan transfer teknologi dan investasi. 4. Bidang pendidikan, pengaruh sistem pendidikan disiplin
dan pertukaran pelajar Indonesia dan Jepang. Kesimpulan. Pendudukan Jepang membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, belajar berorganisasi, yang kedua, mempersiapkan kemerdekaan, dan yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme. Akhirnya, semua itu mempercepat tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.